Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Shana Lengkong, pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo. Izinkan saya berbagi praktik baik dengan judul optimalisasi rapot pendidikan melalui pendekatan SOAR di SMKS Bina Mandiri Bone Bolango. Pendahuluan. Di tengah transformasi pendidikan di Indonesia, upaya peningkatan mutu satuan pendidikan menjadi sebuah keniscayaan. Rapot pendidikan hadir sebagai alat diagnosis berbasis data untuk memandu arah perbaikan secara terukur dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah peran pengawas sangat strategis, bukan sekedar sebagai pengawas administratif, tetapi sebagai instructional leader yang mendampingi sekolah secara aktif dan visioner. Perjanjian nomor 4831 tahun 2023 tentang peran pengawas, melakukan perencanaan pendampingan satuan pendidikan, pendampingan terhadap perencanaan program, pendampingan terhadap pelaksanaan program, dan pelaporan. Situasi SMK Bina Mandiri Bone Bolango beroperasi sejak Juli tahun 2021 merupakan SMKS sekolah yang masih tergolong baru, namun terus berkembang dan berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas bagi siswanya. Memiliki 165 siswa tersebar dalam 4 program keahlian, keperawatan, farmasi klinis dan komunitas, teknik laboratorium medik, dan ekowisata yang relevan dengan kebutuhan industri lokal. Namun hasil rapot pendidikan tahun 2023 menunjukkan tantangan serius skor literasi hanya 64,44%, numerasi 5,33%, kualitas pembelajaran 62,93%. Pembelajaran pun masih didominasi metode ceramah, penggunaan teknologi belum maksimal, keterlibatan industri belum optimal. Dalam situasi ini diperlukan strategi pendampingan yang terstruktur, positif, dan berdampak. Dari dasar inilah saya melakukan praktik baik dengan judul optimalisasi rapot pendidikan melalui pendekatan SOAR. Tantangan sebagai sekolah baru, tantangan dihadapi cukup kompleks, antara lain bagaimana meningkatkan kapasitas guru dalam pembelajaran, literasi, numerasi, dan PJBL. Bagaimana menginterpretasi data rapot pendidikan untuk strategi perbaikan mutu. Membangun kemitraan kuat dalam dunia industri. Bagaimana meningkatkan budaya evaluasi, refleksi berkelanjutan. Maka pendekatan SOAR menjadi pilihan strategis untuk mendampingi SMK ini keluar dari zona nyaman menuju zona berprestasi. SOAR adalah singkatan dari Strike, Opportunity, Aspiration, dan Result. Pendekatan ini digunakan untuk mengenali kekuatan dan peluang, merumuskan aspirasi, dan menetapkan hasil yang ingin dicapai. Strengths atau kekuatan. Sekolah memiliki guru-guru muda yang kompeten dengan kualifikasi S1 dan S2 melek teknologi. Kepala sekolah visioner, fasilitas sarana prasarana praktik memadai, serta siswa yang antusias mengikuti lomba kejuaraan. Oportunis atau peluang. Mendapat dukungan bantuan dana BOS Kinerja, platform pelatihan guru, kerjasama dengan Universitas Bina Mandiri dan industri lokal, serta memiliki keunikan sebagai satu-satunya SMK dengan jurusan ekowisata di Provinsi Gorontalo. Aksi pengawas bersama kepala sekolah dan guru melakukan pembenahan melalui kegiatan analisis mendalam terhadap rapor, workshop untuk meningkatkan pemahaman guru dalam membaca data dan merancang perbaikan pembelajaran berbasis data. Program pelatihan dan pendampingan guru dilatih untuk mengimplementasi pembelajaran berbasis PJBL, pemanfaatan teknologi serta penguatan literasi dan numerasi, penguatan kemitraan dengan dunia industri, melakukan penyelarasan kurikulum, serta evaluasi berbasis standar kerja. Pengawas melakukan supervisi dan coaching observasi secara berkelanjutan agar tercapai budaya kolaboratif dan reflektif. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dijadikan dasar untuk penyempurnaan program pendampingan. Aspirasi. Dari pendampingan ini, sekolah merumuskan aspirasi yang jelas, meningkatkan skor literasi, numerasi, kualitas pembelajaran, hingga ke level baik.
menerapkan PJBL di seluruh mata pelajaran dan TEFA untuk mata pelajaran produktif, meningkatkan peran Dudika dalam proses pembelajaran dan evaluasi, membantu membangun budaya kolaborasi dan refleksi yang kuat di lingkungan sekolah. Hasil, dalam kurun 1 tahun pendampingan berbasis SWOT menunjukkan hasil yang luar biasa. Skor literasi meningkat dari 64,44% menjadi 81,25%, naik sebesar 22,23 poin. Numerasi dari 53,33 meningkat 62,93, naik sebesar 15,56 poin. Kualitas pembelajaran dari 62,93 meningkat 80, naik sebesar 17,7. Peringkat 1-20 provinsi, peringkat 1-20 nasional, dan berimbas pada indikator lainnya dalam rapot pendidikan, yakni kondisi keamanan sekolah peringkat 1-20 per provinsi, peringkat 1-20 nasional, kondisi kebinekaan peringkat 1-20 provinsi, peringkat 1-20 nasional, dan keselarasan dunia kerja peringkat 1-20 provinsi, peringkat 1-20 nasional. Begitu juga dengan karakter. 85% guru konsisten menerapkan pembelajaran PJBL dan teknologi kemitraan bersama Dudi berjalan efektif. Sekolah mendapat prestasi kinerja terbaik selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Siswa meraih berbagai prestasi lomba baik akademik maupun non-akademik, termasuk mendapatkan juara 1 pada lomba baca puisi SN3N. SMA SMK tingkat kabupaten, juara 3 lomba LKS bidang farmasi, dan menjadi satu-satunya SMK yang lolos passing grade dalam OSN bidang kimia dan informatika seprovinsi Gorontalo. Sekolah semakin aktif, kondusif, dan kolaboratif. Penutup, pendekatan SWOT telah membuktikan bahwa strategi berbasis kekuatan dan peluang mampu membawa perubahan signifikan di SMKS Bina Mandiri Bone Bolango. Pendampingan yang sistematif, relatif, dan kolaboratif menjadikan guru lebih profesional, siswa lebih kreatif, dan sekolah semakin inovatif. Dengan penguatan literasi, numerasi, teknologi, kemitraan, serta budaya relatif, SMK ini telah bergerak menuju masa depan pendidikan vokasi yang lebih cerah dan berdaya saing tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mailan Hipi, Kepala Sekolah SMKS Bina Mandiri Bone Bolango, ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas Bina, Ibu Syane Lengkong MSI yang selalu melakukan pendampingan kepada kami sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 dalam membantu peningkatan mutu Sekolah SMKS Bina Mandiri Bone Bolango. Pendekatan yang dilakukan Ibu Syane yakni dengan melihat peluang dan juga kekuatan serta aspirasi dan juga hasil yang ditunjukkan dengan hasil rapot pendidikan. Alhamdulillah di tahun 2025 SMKS Bina Mandiri Bone Bolango mendapatkan hasil yang baik, dimulai dari literasi, numerasi, dan juga kualitas pembelajaran yang semakin meningkat setiap tahunnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Suratmi Hamsa, Eskepner, saya Kepala Puskes Toto Utara sekaligus pengajar di SMK Bina Mandiri, yang mana saya merupakan bagian dari dunia industri. Saya merasa peluang yang pendekatan yang disampaikan oleh Ibu Syane itu sangat bermanfaat bagi kami, yaitu dengan menggunakan pendekatan SWOT. Terima kasih.